Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Selamat malam Gamoners, terima kasih untuk diberi kesempatan berbagi pengalaman rohani malam ini dengan tema forgiveness. Untuk saya, memaafkan orang lain itu jauh lebih mudah dari memaafkan diri sendiri. Karena saya itu orangnya paling sedih, paling tidak tahan kalau sampai menyakiti orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan saya, keluarga, orang kantor, teman-teman. Pokoknya jangan sampai mereka tuh susah karena kelakuan atau sesuatu yang saya katakan atau perbuat ya, atau yang tidaklah saya lakukan juga. Akibatnya kalau saya merasa bersalah, meskipun sudah minta maaf, akhirnya saya akan menjauhkan diri dari orang itu, dan akhirnya akibatnya itu jauh lebih besar daripada kesalahan saya sendiri itu. Saya mau cerita waktu masa kecil, waktu pulang kuliah, sempet pinjem mobil papa. Lah papa itu cinta banget sama mobil. Kalau cuci mobil aja dicuci tangan sendiri, ganti oli ganti sendiri, kursi dibersihin sendiri, dicuci, dipermak semuanya. Nah waktu saya pulang itu, saya pinjem mobil mau ke Dempo, ketemu sama teman-teman. Pulangnya saya tabrakkan. Sudah jarang ketemu paling cuma setahun sekali pulang, kok nabrakin mobilnya papa. Waktu pulang, saya sama sekali nggak bisa ketemu sama papa, karena perasaannya sudah luar biasa. Rasa bersalahnya itu loh, sudah rasa malu, bersalah, sampai akhirnya langsung masuk kamar. Lah papa waktu itu nggak tahu, sampai papa akhirnya waktu mau beli mobil, kelihatan kalau mobilnya sudah rusak, depannya itu rusak. Papa tahu kalau saya sangat takut, sangat malu, sangat kecewa. Beberapa hari itu saya sampai gak keluar kamar. Jadi papa itu ngasih makanan di depan kamar gitu ya, supaya saya makan. Terus saya telepon tante, mau minta diantarin ke airport balik ke Amerika, karena saya ndak sanggup untuk ketemu papa. Jadi selama 3 hari itu ndak berani ketemu sama papa sama sekali. Terus pada hari ketiga, mungkin tante cerita sama papa ya, kalau saya sudah mau kepingin balik ke Amerika, padahal sebenarnya masih ada 2 mingguan. Terus akhirnya papa yang reach out ke saya gitu ya. Saya tuh masih ingat kalimat pertama yang papa kasih ke saya. Itu memberitahu kalau, non, mobilnya sudah dibetulkan, non. Papa sama sekali enggak tanya, what happened? Kok bisa kecelakaan? Kan kamu sudah tak kasih tahu, mesti hati-hati. Sama sekali papa enggak bilang gitu. Papa cuma bilang, mobilnya sudah dibetulkan. Yuk, kita makan bersama lagi. Dari situ saya tahu yang namanya cinta, kasih sayang itu jauh lebih besar dari kesalahan. Kalau papa saja bisa seperti itu, apalagi yang namanya Tuhan, yang selalu kita sebut sebagai Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kesalahan sekecil sebesar apapun bagi Tuhan itu gak ada bandingnya dengan kasih untuk kita, anak-anaknya. Dari pengalaman itu juga, saya juga setiap hari masih belajar untuk mengampuni diri sendiri untuk kesalahan-kesalahan kecil besar yang saya perbuat. Tapi selalu saya ingat, kalau saya salah, pertama kali saya akui kalau saya salah, minta maaf dengan yang bersangkutan, dan belajar untuk move on secepatnya, supaya kesalahan saya itu tidak menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Ada beberapa teman Gamoners yang memberitahu ke saya kalau mereka tidak
ke gereja lagi karena merasa tidak layak, karena kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Ada juga yang tanya ke saya, Nes, kamu itu kan udah cerai toh, kok masih boleh ya ke gereja? Kan mestinya di Katolik gak boleh. Tuhan itu menurut saya Maha Kasih dan Maha Pengampun. Buat dia melihat anaknya datang jauh lebih besar dari kehilangan anaknya itu. Jadi, Kamoners, jangan sungkan-sungkan untuk kembali dekat dengan Allah Bapa. Karena tidak ada kesalahan yang lebih besar dari kasih-Nya. Grace is always greater than guilt. To err is human, to forgive is divine. Thank you for the opportunity tonight to speak with you. Shalom, Kamoners. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya mau bersaksi betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya. Kami sekeluarga mengalami masalah yang sangat berat. Mungkin yang terberat dalam hidup kami. Rumah kami satu-satunya di Malang diambil oleh mafia tanah. 3 tahun kami berusaha meminta keadilan melalui pengadilan, tetapi semuanya sia-sia. Karena musuh kami ini punya kekuatan uang yang tidak terbatas. Akhirnya kami menyerah, karena kami sudah tidak punya kekuatan apapun. Akhirnya akhir Januari 2022, kami harus keluar rumah. Dan papa mama saya, juga saya, harus pindah ke Surabaya karena kebetulan saya ada pekerjaan kontraktor di daerah Wiyung, Surabaya. Sedangkan anak istri saya harus pindah ke rumah mertua karena anak-anak masih sekolah di Malang dan pekerjaan istri saya harus menuntut mempunyai tempat untuk produksi cake. Sedangkan di Surabaya masih belum memungkinkan. Kami tidak punya uang sama sekali, benar-benar terpuruk. Mungkin kalau kami tidak punya Tuhan, mungkin kami sudah putus asa dan putus harapan. Tetapi sungguh pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Di saat kami hanya bisa berdoa dan mengucap syukur atas peristiwa yang kami alami ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Mujizat demi mujizat terjadi. Pada saat kami dalam keadaan masalah ini, di saat kami harus keluar rumah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya sungguh luar biasa, termasuk pertolongan dari Salim dan Lisana untuk saya dan istri saya. Dan sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ini, sangat-sangat tidak terbayangkan. Dengan akhirnya saya dan papa mama saya pindah ke Surabaya, malahan pekerjaan kontraktor saya ini semakin lama semakin bertambah. Jadi saya sungguh luar biasa kalau sudah memikirkan seperti ini, saya terkadang nangis sendiri. Betapa Tuhan itu begitu baik. Dengan akhirnya saya pindah ke Surabaya ini, malah tetangga-tetangga sekitar rumah ini malah kenal dengan saya, dengan papa mama saya. Dan mereka ini malah memakai jasa saya sebagai kontraktor untuk bangunkan rumahnya ini. Jadi sekarang ini sungguh luar biasa ya. Jadi mulai Januari 2022 ini, malah sekarang ini saya ini bangun 3 rumah tempat tinggal di daerah sekitaran rumah Wiyung situ. Termasuk juga untuk rencana membangun gudang semen di Probolinggo. Jadi sungguh tak terbayangkan betapa Tuhan itu luar biasa. Dan yang sungguh luar biasa juga, ya mungkin aneh di pemikiran kita, orang-orang ini, tetangga-tetangga ini tidak menanyakan
rumah yang di Malang, rumahnya di mana. Padahal kami ini di Surabaya ini kontrak. Dan mereka percaya kepada saya. Mereka mempercayakan uangnya kepada saya untuk membangun rumah-rumah mereka ini. Karena memang kalau pekerjaan kontraktor ini kan ada DP, termin gitu, yang nilainya nggak kecil. Dan mereka ini tetangga baru ini, mereka ini percaya kepada saya, kepada papa saya, untuk mempercayakan uangnya itu ngasih DP ke kami tanpa mereka lihat latar belakang kami, tanpa mereka tahu rumah kami. Mereka tahu kalau rumah yang kami tempati sekarang di Surabaya itu adalah rumah kontrakan. Dan mereka tidak mempermasalahkan soal itu. Dan juga satu lagi yang luar biasa mujizat yang saya rasakan. Dengan adanya di Surabaya ini, saya dipertemukan dengan teman insinyur dari insinyur sipil, namanya Tony. Nah kebetulan Tony ini lagi ada mengerjakan proyek di samping rumah kontrakan kami yang di Surabaya ini. Dan akhirnya saya berkenalan dengan Tony ini. Dan Tony ini ternyata insinyur sipil lulusan ITB yang sekarang ini justru bergabung dengan saya untuk membantu pekerjaan saya dalam pekerjaan kontraktor ini. Jadi sungguh saya tidak bisa membayangkan apabila kami tidak terusir dari rumah Malang itu, pasti kami tidak mungkin dipertemukan dengan tetangga-tetangga rumah. Dan tetangga-tetangga rumah Wiyung ini tidak mungkin kenal saya sebagai kontraktor. Termasuk tidak mungkin saya bertemu dengan si Tony ini. Jadi sungguh benar-benar pekerjaan Tuhan ini ajaib. Peristiwa yang terkadang menyakitkan bagi kita, tetapi jika kita percaya akan kasih Tuhan, pasti Tuhan mempersiapkan berkat yang luar biasa bagi kita. Jadi Gamoners, pesan saya pribadi, apapun masalah yang kalian hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu sungguh ajaib dan luar biasa. Bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Bahwa tidak ada masalah yang besar bagi Tuhan. Semua masalah seberat apapun bagi Tuhan itu hanya debu, tidak berarti apapun. Percayalah, mengucaplah syukur dalam segala hal. Saya bisa bilang gini karena saya mengalami sendiri. Di saat kami sudah tidak punya apapun, kami terpuruk, tapi ucaplah selalu syukur kepada Tuhan. Percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu ajaib. Dan jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan tidak terselami. Sungguh luar biasa. Hari demi hari kami rasakan mujizat demi mujizat. Begitu luar biasa. Tanpa mereka memperdulikan, rumahmu di mana? Ataupun seperti yang saya alami ya, pribadi ini. Ataupun latar belakangnya apa. Mereka hanya tahu, kamu pekerjaan kontraktor ya. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Surabaya, ini kontrak. Asalnya di Malang, iya. Tapi mereka tidak mempermasalahkan soal itu. Mereka hanya tahu bahwa saya mau bekerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan pekerjaan kontraktor ini. Bahkan mereka pun menitipkan uang, memberikan DP kepada saya sebelum bekerja dengan nilai yang cukup besar. Karena saya tahu, karena saya percaya bahwa klien-klien saya ini, mereka bukan melihat kehebatan saya ataupun luar biasanya saya ataupun bagusnya rumah yang saya bangun sebelum ini proyek-proyek, bukan. Mereka hanya melihat Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang menggerakkan mereka, menggerakkan klien-klien ini, sehingga mereka mau menitipkan uangnya, memberikan DP bagi saya untuk boleh mengerjakan proyek-proyek mereka. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Teman-teman yang terkasih, selamat malam, shalom. Tema renungan kita kali ini adalah pengampunan. Mengampuni dan diampuni. Sebelum memulai renungan, saya hendak membaca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Hal mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, teman-temanku semua yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Sampai 7 kalikah? 7 adalah lambang kesempurnaan di dalam tradisi Yahudi. Tetapi sempurna yang seperti apa dan sempurna yang bagaimana? Tuhan berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Teman-temanku yang terkasih, pengampunan yang dituntut oleh Tuhan bukan sekedar pengampunan yang sempurna menurut standar manusia, tetapi kita harus mengampuni sempurna seperti standar Allah. Mengampunilah dengan total, mengampunilah dengan terus-menerus, dan mengampunilah dengan sungguh-sungguh. Seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja, dan seorang yang lain yang berhutang 100 dinar kepada hamba yang berhutang kepada raja tersebut. 10.000 talenta bila dibandingkan dengan 100 dinar, tentu nilai yang tidak bisa dibandingkan. Karena 10.000 talenta itu adalah nilai yang sangat besar dan mustahil orang bisa, seorang hamba itu bisa membayar hutang yang sebesar itu. Maka ketika dia diampuni 10.000 talenta, maka sudah menjadi kewajiban dia, sudah menjadi yang sewajarnya kalau dia pun harus menghapuskan 100 dinar hutang yang orang lain miliki terhadapnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, pengampunan selalu terdiri dari 2 kata, mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan diampuni tidak bisa dipisahkan. Matius 6:14 ayat 15 berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni dan diampuni adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus mengampuni?
Dalam Matius bab 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami terkandung 7 makna dan 7 permohonan. Dan mengampuni berada dalam permohonan yang kelima. Doa ini kita panjatkan setiap hari. Tetapi kita sering melupakan karena kita tidak mengetahui makna yang terkandung dari permohonan untuk permohonan kita kepada Bapa untuk diampuni kesalahan-kesalahan kita. Pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Jawaban yang pertama adalah karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Yesaya menulis dalam Yesaya 1:18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan dengan kasih-Nya mengampuni kita seberapapun besar kita. Dan Dia menjadikan dosa kita yang merah akan menjadi Dia menjadikan hati kita yang merah penuh dosa akan menjadi putih seperti salju. Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah mengampuni kita. Karena sebelum kita berbuat dosa pun, Tuhan sudah mengampuni kita. Pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Jawaban yang kedua adalah agar jangan sampai doa-doa kita terhalang. Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Teman-temanku yang terkasih, jika teman-teman saat ini sedang dalam pergumulan, jika ada teman-teman yang sedang berdoa memohon kepada Tuhan untuk sebuah permohonan, untuk sebuah kedamaian, kebahagiaan, untuk sebuah kesembuhan terhadap sakit dan penyakit, untuk sebuah permohonan agar lepas dari penderitaan dan sebagainya, maka saya hendak katakan kepada teman-teman semua, jika saat ini teman-teman masih ada persoalan dengan sesama, jika saat ini masih ada kebencian, dendam, dan sebagainya, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sebenarnya adalah sia-sia, karena doa-doa kita tidak pernah sampai kepada Bapa. Doa-doa kita pasti akan terbentur, bagaikan terbentur sebuah dinding atau tembok yang begitu tebal. Maka dari itu teman-teman semua, agar doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa, maka hendaklah selayaknya lah kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Mengapa kita harus mengampuni? Jawaban yang ketiga adalah supaya Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kita. Teman-temanku yang terkasih, kita masih ingat di dalam bacaan terdahulu bahwa Raja mengampuni hambanya yang berutang 10.000 talenta. Tetapi hamba yang jahat itu tidak mau mengampuni temannya yang berutang 100 dinar. 10.000 talenta adalah nilai yang sangat besar bila dibandingkan dengan 100 dinar. Dan kita tahu, kalau kita menjadi seorang pekerja, maka kita tidak akan bisa membayar 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan itulah kenapa kita harus menghapuskan dosa-dosa sesama kita. Itulah mengapa kita harus mengampuni, karena Bapa akan mengampuni kita. Sesungguhnya bahwa dosa-dosa yang orang lain lakukan kepada kita adalah dosa yang sangat kecil bila kita bandingkan dengan dosa kita kepada Bapa. Teman-teman yang terkasih, bila saat ini masih ada teman-teman yang sedang memiliki masalah dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan istri, dengan suami, bahkan saya harus katakan, bila
Teman-teman memiliki sebuah masalah, persoalan, kebencian dengan mantan suami atau mantan istri. Saya harus katakan ini karena orang-orang yang terdekat dengan kita, kadang-kadang mereka itulah yang membuat kita sakit hati begitu dalam dan kita sering sangat-sangat sulit untuk mengampuni. Selanjutnya, pengampunan 70 kali 7 adalah pengampunan menurut standar Allah, seperti doa Yesus di kayu salib untuk orang-orang yang menyalibkannya. Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teman-temanku yang terkasih, ketika Yesus berada di kayu salib, ketika Yesus dihukum, padahal dia tidak memiliki kesalahan apapun. Dia tidak berdosa, tetapi dia tetap dihukum. Teman-teman, ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia berdoa dan dia mengampuni para prajurit Romawi yang menyalibkan dia mengampuni para pemimpin Yahudi yang memfitnahnya, dan dia mengampuni rakyat banyak yang selalu mengolok-olok dia. Dan kita tahu, kita pun percaya bahwa dia di kayu salib mengampuni dosa-dosa kita, seberapapun berat dosa kita. Pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni? Jawaban yang keempat adalah supaya kita diselamatkan atau hidup kekal. Teman-teman semua, diampuni berarti dibebaskan dari segala dosa. Syarat untuk diampuni adalah kita harus mengampuni, dan pengampunan dosa adalah anugerah besar dari Allah melalui karya penebusannya. Efesus 2 ayat 8-9, Rasul Paulus berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Teman-temanku semua, sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan sepanjang hidup kita, sesungguhnya itu tidak bisa menyelamatkan kita untuk hidup kekal. Apa yang bisa menyelamatkan kita sesungguhnya hanyalah kasih karunia Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Teman-teman semua, untuk bisa diampuni maka kita harus mengampuni. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa hidup kekal? Bagaimana kita bisa hidup bersama Bapa kalau kita belum mengampuni? Teman-teman semua, ada pertanyaan lagi, yakinkah Anda bahwa Bapa mengampuni sebesar apapun dosa-dosa kita? Bapa mengampuni kita tanpa memandang seberapa besar kesalahan kita. Maka sudah selayaknya kita mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Ingatlah, kesalahan orang lain kepada kita hanyalah sebesar genggaman tangan, melainkan dosa kita kepada Bapa adalah sebesar gunung. Gunung yang sangat besar, bila dilihat dari jarak berkilo-kilometer akan tampak jelas. Lukas 23 ayat 42-43 mengatakan, "Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Teman-teman semua, ini adalah percakapan antara Yesus dengan penjahat yang disalibkan di sebelah kanannya. Teman-teman, penjahat itu di dalam masa hidupnya adalah melewatkan banyak kejahatan. Penjahat yang kita kenal di dalam hukum Romawi, hukuman terberat di dalam hukum Romawi adalah hukuman salib. Dan kita tahu hukuman salib adalah hukuman untuk orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Tetapi ketika dia beriman kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan dia diampuni. Yesus tidak bertanya, "Kenapa kamu melakukan kejahatan? Seberapa besar kejahatan yang kamu lakukan? Berapa besar kamu telah merampok?" dan sebagainya. Tuhan tidak pernah memandang kesalahan-kesalahan kita. Dia berkata dan dia mengampuni tanpa melihat dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia mengasihi kita.
Teman-teman semua, pengampunan adalah kasih dan kasih menutupi banyak dosa. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yohanes 8 ayat 7 berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Teman-teman semua, kita harus sadar bahwa kita memiliki dosa. Mata, telinga, hidung, pikiran, perkataan, mulut kita, ucapan kita, tangan, kaki, jari-jari kita, setiap saat bisa berbuat dosa. Dan perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan bisa untuk menutup dosa-dosa kita, selain kita mohon ampun kepada Allah dan berharap pada belas kasih Allah untuk mengampuni dosa kita. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Teman-temanku semua, kasih menutup banyak sekali dosa, dan mengampuni adalah bagian yang terpenting di dalam kasih itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bila Anda sulit untuk mengampuni? Teman-temanku yang terkasih, kita memiliki Roh Kudus, Roh penolong yang ada dalam diri kita. Roh itulah yang akan menjadi penolong bagi kita. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, melainkan selalu andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka kesombongan dan ego kita yang akan mengalahkan kemampuan kita untuk mengampuni. Teman-temanku semua, bila Anda sulit untuk mengampuni, katakanlah kepada Bapa, Tuhan, saya ingin mengampuni. Karena dengan demikian, Tuhan akan menolong kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jangan pikirkan pembalasan kepada orang lain dan jangan menghakimi. Karena penghakiman adalah milik Bapa dan berdoalah yang baik untuk orang yang bersalah kepadamu. Maka Anda dan saya tidak dihakimi. Teman-temanku semua, sebelum mengucapkan selamat mengampuni, saya hendak katakan, marilah kita gunakan waktu kita untuk mengampuni agar kelak kita pun diampuni. Marilah kita gunakan waktu yang Tuhan beri agar kita bisa mengampuni. Marilah kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Teman-temanku yang terkasih, jangan sampai pada suatu saat nanti karena kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka kita tidak bisa diampuni oleh Bapa. Maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Mari kita gunakan waktu kita selamat mengampuni dan selamat untuk saling mengampuni. Terima kasih, shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.